Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya? Ya, kita akan bersiap untuk memulai renungan pada pagi hari ini. Bertemu dengan Pak Ardo ya. Ya, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Mukjizat Itu Nyata. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Ya anak-anak, setelah kita menyanyikan sebuah pujian, marilah kita berdoa. Pak Ardo hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan telah memandukan tidur kami untuk menghidup udara yang segar di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui renungan hari ini. Berkatilah renungan kami pada hari ini supaya berjalan dengan lancar dan bisa menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon ampun ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diambilkan dari ayat Alkitab, yaitu 2 Korintus 6 ayat 8. Begini bunyinya: ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Renungan hari ini Pak Ardo beri judul Teladan Rasul Paulus. Kemarin kita belajar menjadi orang jujur. Hari ini kita mau belajar menjadi orang sabar. Setiap orang punya beribu-ribu sifat di dalam dirinya. Contohnya adalah sifat jujur dan sifat sabar. Keduanya adalah sifat yang baik dan disukai Tuhan dan manusia. Sayangnya, sifat baik itu gampang sekali tersisih, terutama tergusur oleh sifat-sifat yang kurang baik. Contohnya, sifat marah, iri hati, suka mengeluh, mengumpat, menghina orang lain, dan sebagainya. Akibatnya, justru sifat-sifat buruk itulah yang jadi berkembang. Oleh karena itu, kita perlu terus belajar menjaga dan memelihara agar sifat-sifat baik itu tumbuh subur, sehingga sifat-sifat buruk dalam diri kita kalah oleh sifat-sifat baik kita ya anak-anak. Untuk itu, kita akan belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang hebat. Ia punya begitu banyak pengalaman, baik dan buruk. Ia pernah dihormati orang, tetapi juga pernah dihina. Ia pernah dipuji, tetapi juga pernah diumpat. Dia pernah difitnah, dianggap sebagai penipu, namun dipercaya banyak orang. Bagaimana Rasul Paulus menanggapi semua itu? Ketika dipuji, dia menerima semua itu dengan sikap rendah hati. Dia tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Sebaiknya ketika ia dihujat,
difitnah, dihina orang, ia menerimanya dengan sabar dan lapang dada. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mengikuti teladan Yesus yang selalu mengampuni orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Mudahkah mengikuti teladan seperti itu, anak-anak? Tentu saja tidak mudah ya. Karena itu kita perlu terus belajar dan berusaha dengan tekun. Pasti Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Ya anak-anak, pelajaran dari renungan pada pagi hari ini, kita harus meneladani Rasul Paulus seperti Rasul Paulus meneladani Tuhan Yesus Kristus ya anak-anak. Kita harus bisa mengalahkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita dengan sifat-sifat baik yang kita miliki. Kita harus menjadi orang baik, orang sabar, orang yang bisa mengampuni sesama kita. Ya anak-anak, Pak Ardo kira renungan cukup pada pagi hari ini ya. Tetap semangat selalu. Ya anak-anak, kita akan tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Mari Pak Ardo hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, mampukan kami membiasakan diri belajar, membedakan yang salah dan benar. Dan Tuhan, ajarilah kami belajar seperti Rasul Paulus, belajar seperti Tuhan Yesus Kristus yang bisa mampu mengampuni, berbuat baik, dan ramah terhadap sesama Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga kami, saudara kami. Berilah sukacita ya Tuhan. Berilah perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami, saudara kami, dan kami Tuhan. Tuhan juga berkati sekolah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Kepala Sekolah, berkati Bapak Ibu Guru karyawan. Tuhan selalu menolong, memberkati mereka, memakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, juga pulihkan negara dan bangsa kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, berkatilah juga kota Solo dan sekitarnya. Tuhan juga memberkati, menolong kita semua. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Tuhan memberikan dan menganugerahkan keselamatan sebagaimana Tuhan Yesus memberi keselamatan pada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.